Halo, hari ini kita akan membahas sedikit tentang persamaan garis lurus. Syarat minimal dari terbentuknya suatu garis adalah adanya dua titik atau ada satu titik dan kemiringannya. Untuk teman-teman yang menonton video ini diharapkan sudah mengerti sedikit tentang diagram Kartesius ya, karena kita akan melanjutkan dari situ. Nah, pada diagram Kartesius, kita mungkin sudah familiar dengan konsep titik atau koordinat. Namun bagaimana dengan konsep kemiringan? Ini adalah suatu istilah yang mungkin baru teman-teman dengar ketika kita membicarakan persamaan garis lurus. Kata yang disebut dengan kemiringan, ini juga akan kita sebut dengan istilah baru yang disebut juga dengan gradien. Apa itu gradien dan bagaimana cara kita mencarinya? Gradien pada dasarnya adalah ukuran kemiringan suatu garis. Ada setidaknya dua cara untuk kita melihat gradien dari suatu garis. Yang pertama adalah metode visual. Metode visual berarti kita melihat gradien suatu garis lewat penampakan garis ini dari gambar. Sebagai contoh, misalkan saya memiliki garis seperti yang saya gambarkan di bawah ini. Bagaimana cara kita mencari gradiennya? Saat kita melakukan ini, kita perlu menentukan dulu suatu titik sebagai titik awal atau titik akhirnya. Misalkan, saya menganggap titik ini sebagai titik awal saya, dan ini sebagai akhirnya. Apakah boleh saya bergerak dari titik yang sebaliknya? Tentu saja boleh. Sekarang, untuk saya berjalan dari titik biru menuju titik merah, apa yang saya perlu kerjakan? Saya bisa memilih untuk bergerak menyamping terlebih dahulu atau bergerak vertikal. Sebagai contoh, saya perlu bergerak ke kanan sebesar 3 kotak, lalu saya perlu bergerak ke atas sebanyak 2 kotak. Karena semua pergerakan ini arahnya ke kanan dan ke atas, konsisten dengan apa yang telah kita pelajari dalam diagram Kartesius, keduanya pun memiliki tanda positif. Di bagian bawah ini, yang menyamping ini kita bilang run. Sedangkan bagian tegak, ini dikenal juga dengan istilah rise. Oke? Beberapa istilah lain yang juga lazim digunakan adalah delta X dan delta Y. Rumus dasar dari gradien setelah melihat gambar seperti ini adalah delta Y dibagi dengan delta X. Dengan pendekatan yang ini, yang kita dapatkan di sini adalah rise dengan ukuran plus 2 dan run dengan ukuran plus 3. Dengan demikian, kita mendapatkan gradien sebesar 2/3. Tapi bagaimana jika saya tidak melakukan rute ini? Apakah boleh saya mendekati dengan rute lain? Tentu saja boleh. Misalkan dari titik biru, saya bergerak ke atas terlebih dahulu. Sebesar 2. Lalu, saya bergerak ke kanan sebesar 3. Keduanya masih akan tetap memberikan saya hasil yang sama. Karena pergerakan menyamping tetap akan disebut sebagai run, dan pergerakan tegak akan tetap dikenal sebagai rise. Jika saya memasukkannya ke rumus yang tadi juga, saya akan tetap mendapatkan rise sebesar 2 dan run sebesar 3. Tidak ada masalah mengenai rute mau bergerak ke atas atau ke samping terlebih dahulu. Yang jelas, hasilnya akan tetap mendapatkan sama. Nah, untuk gambar-gambar garis yang arahnya punya kemiringan dari kiri bawah ke kanan atas, seperti ini atau ini adalah garis-garis yang memiliki gradien positif.
Namun, untuk garis-garis yang punya kemiringan seperti ini, yang dari kiri atas ke kanan bawah, mereka adalah garis-garis yang punya gradien negatif. Oke? Nah, lalu bagaimana dengan garis-garis yang seperti ini? Garis yang mendatar memiliki gradien sebesar 0. Sedangkan garis yang tegak memiliki gradien infinite atau tidak terhingga. Atau tidak terdefinisi. Ini adalah beberapa contoh untuk pendekatan visual dalam menghitung suatu gradien. Sekarang kita akan mencoba juga untuk melihat gradien negatif. Untuk yang seperti ini, bagaimana pendekatannya? Misalkan saya mulai dari sini, dan saya mengakhiri di titik merah. Saat saya bergerak dari titik tersebut, saya perlu bergerak ke bawah sebesar 3, dan itu menjadikan ini negatif 3. Lalu saya perlu bergerak menyamping sebesar 3 juga. Dan ini menjadi positif, karena pergerakan ke arah kanan. Untuk prinsip pergerakan, jika ke atas dan ke kanan, kita akan menemui angka positif. Tapi jika kita ke bawah atau ke arah kiri, kita akan menemui angka yang negatif. Untuk yang ini, kita akan melakukan pendekatan delta Y per delta X, sama seperti sebelumnya. Dengan delta Y-nya negatif 3, dan delta X-nya positif 3. Berarti yang didapatkan adalah negatif 1. Ini adalah contoh pendekatan visual. Jika tadi kita sudah berbicara tentang pendekatan visual, sekarang kita akan melihat pendekatan kedua, yaitu pendekatan dengan penghitungan. Hal pertama yang kita bisa coba adalah jika kita memiliki koordinat dari 2 buah titik. Kita akan sebut kedua titik ini sebagai X1 dan Y1, dan X2 dan Y2. Misalkan kita memiliki contoh, gradien yang dimiliki adalah untuk titik 2,5 dan 4,9. Jika kita diberikan 2 koordinat seperti ini dan ditanya berapa kemiringan garis yang melewati kedua titik ini, yang kita bisa lakukan adalah membuat salah satu dari mereka sebagai X1 dan Y1, dan titik satu laginya sebagai X2 dan Y2. Tapi yang mana? Tidak masalah, yang mana saja boleh. Dalam contoh ini saya akan menggunakan seperti ini. Untuk soal seperti ini, rumus yang kita bisa pakai adalah seperti ini. Ini pun konsisten dengan rumus yang tadi kita gunakan ketika kita melakukan pendekatan visual, yaitu delta Y per delta X. Dengan melihat ini, kita bisa menggunakan pendekatan 9 dikurang 5 dibagi dengan 4 dikurang 2. Yang kita dapatkan adalah hasilnya 4 dibagi 2, atau gradiennya sama dengan 2. Ini adalah pendekatan dengan menggunakan metode penghitungan jika diketahui koordinat dari 2 buah titik. Ada lagi pendekatan lain, yaitu jika diberikan sebuah persamaan garis. Jika persamaan garis yang diberikan, bentuk paling standarnya, bentuk umum persamaan garis adalah Y sama dengan MX plus C. M adalah gradien dari garis tersebut. Dan C adalah yang kita kenal dengan Y-intercept.
atau titik potong dengan sumbu Y. Nah, bagaimana untuk mengerjakan yang ini? Kita ambil contoh. Misalnya, kita memiliki Y sama dengan 2X plus 3. Untuk bentuk seperti ini, bentuk ini telah mengikuti proporsi Y sama dengan MX plus C. Dengan ini menjadi M dan ini menjadi C. Dengan demikian, gradiennya langsung kita ketahui sebagai 2. Ini adalah salah satu bentuk yang cukup enak untuk dikerjakan. Tapi bagaimana jika soalnya tidak sepolos itu? Misalnya, kita punya persamaan 2Y plus 5X min 3 sama dengan 0. Jika bentuknya seperti ini, hal yang perlu kita kerjakan adalah mengingat prinsip dasarnya. Jika bentuk ini bisa kita arahkan menuju bentuk umum persamaan garis yang ungu seperti tertulis di atas, kita akan mendapatkan gradiennya. Langkah pertama adalah kita pisahkan Y di satu ruas. Dalam kasus ini, saya akan memisahkan Y untuk sendirian ada di sebelah kiri dengan cara menggeser 5X min 3 di sebelah kiri menjadi min 5X plus 3 di sebelah kanan. Setelah ini, apa yang saya perlu kerjakan berikutnya? Saya harus buat koefisien Y menjadi 1. Di saat ini, koefisiennya yang ada adalah 2. Berarti, untuk membuatnya menjadi 1, saya perlu membagi kedua ruas dengan 2. Ketika saya telah mencapai fase ini, apa yang saya miliki telah cocok dengan bentuk Y sama dengan MX plus C. Dengan demikian, saya bisa membuat ini menjadi gradiennya, dan ini sudah menjadi C. Oleh karena itu, di situ saya bisa mendapatkan gradien sebesar negatif 5/2. Gimana jika bentuknya agak berbeda lagi? Oke, kita akan ambil lagi beberapa contoh. Misalkan, kali ini yang bentuk pecahan. Untuk bentuk seperti ini, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah melihat pecahan apa saja yang ada di sini. Di sini kita memiliki pecahan dengan penyebut 3 dan 4. Hal pertama yang saya suka untuk lakukan saat menemui hal seperti ini adalah mengalihkan kedua ruas dengan KPK dari 3 dan 4. Dan ini berarti 12. Saat saya kalikan kedua ruas dengan ini, apa yang saya dapatkan? Ketika saya mengalihkan seperti ini, saya mendapatkan 4Y dikurang 3X plus 12 sama dengan 0. Nah, sekarang bentuknya sudah cukup mirip dengan apa yang kita punya di bagian B. Lalu apa langkah berikutnya? Sama seperti tadi, saya akan pisahkan Y-nya sendirian di sebelah kiri. Dan saya pastikan koefisiennya menjadi 1. Kedua ruas akan saya bagi dengan 4, dan saya akan mendapatkan setelah mencapai format ini, saya akan menemukan ini sebagai M dan ini sebagai C. Ini adalah beberapa contoh untuk kita mencari gradien dari suatu garis. Jadi ada metode visual seperti yang telah kita temui di atas, dengan memilih awal dan akhirnya, dan kita mencari rise over run atau delta Y per delta X dari garis yang digambarkan. Lalu kita juga punya pendekatan untuk menghitung gradien dari garis yang kedua titiknya diketahui. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan persamaan garis. Kunci dari metode ini adalah memisahkan Y supaya ada sendirian di suatu ruas dan koefisiennya harus 1. Saat itu, koefisien X di ruas sebaliknya adalah gradien dari garis tersebut.
Semoga ini membantu untuk teman-teman. Silahkan like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang juga mungkin membutuhkan. Terima kasih.